Untuk belajar coding, kita biasa memulai dengan menuliskan kode lalu menjalankannya. Tapi bagaimana kalau kita sudah melewati hal tersebut dan ternyata kita menemukan masalah? Kita lihat di sini, saya punya coding yang sudah berjalan dengan baik. Tapi yang akan kita pelajari di sini bukanlah coding yang jalan dengan berhasil, tapi coding yang bermasalah. Nah, sebenarnya selain mempelajari coding yang jalan dengan benar, kita juga harus mempelajari error-error yang muncul saat melakukan proses pengkodingan. Di sini kita akan belajar dua hal, yaitu bagaimana cara mempreventif error dan juga bagaimana cara membuat sebuah coding yang baik. Gitu. Nah, kita harus mulai dari penulisannya dahulu atau penulisan yang mudah untuk kita baca ataupun orang lain baca. Pelajaran pertama kita yang akan kita jalankan adalah mengklik link yang sama sebenarnya. Tapi saya buat dalam link yang berbeda. Jadi ini script yang bermasalah. Biasanya beberapa pemula itu menemukan error seperti ini, yaitu unsolved error called to a member function query on boolean. Nah, dengan perintah seperti ini, sebenarnya kita bisa menemukan gampang di Google ya. Cari Google udah ketemu langsung masalahnya apa. Tapi kalau membaca dari kata-kata awalnya adalah fatal error, dan kita ya pasti langsung panik dan kita bingung bagaimana cara memperbaikinya. Gitu. Nah, di sini sebenarnya permasalahannya adalah kenapa sih kok ada error? Itu yang kita lupa untuk preventif atau lupa kita untuk nangkep errornya. Sebelumnya kita lihat dulu dari codingnya. Nah, di sini saya punya coding ya, punya coding. Codingnya yang di sini untuk biar bisa baca. Untuk yang coding ada di sini adalah seperti ini. Cuma permasalahannya saya nggak melakukan namanya tracking error, nge-trap error, nangkep error, sehingga saya nggak akan tahu masalahnya di mana, sehingga muncul error seperti yang kita lihat barusan. Sebenarnya langkah untuk mengambil errornya, mengetahui errornya, karena kita ngomongin MySQL query ya, MySQL ya. Biasanya kita menggunakan MySQL aja, bukan MySQL. Nah, kita menggunakan metode seperti ini. Ya. Saya menge-trap dengan cara metode seperti ini. Ya. Kemudian, nggak hanya di atas ini di trap, saya juga nge-trap juga di bawah dengan cara seperti ini. Jadi saya tahu nih errornya di mana. Ya. Seperti itu. Nah, dengan menjalankan membuka errornya, ya, kita lihat di sini dan juga di sini, kita bisa tahu masalahnya di mana. Dan berdasarkan dari error di sini, saya bahwa no connection could not be made because the target machine actively refuses it. Dan sebenarnya jawabannya itu sederhana. Ini karena saya tidak menjalankan MySQL-nya. Gitu. Kalau ketika saya jalankan MySQL-nya, otomatis coding ini akan jalan. Tapi apakah benar? Nah, itu adalah pertanyaan kedua. Ya. Saya akan jalankan lagi dan berharap mudah-mudahan jalan. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena di sini tertulis access denied. Access denied itu berarti user atau traffic yang kita gunakan itu salah. Gimana caranya supaya tidak salah? Dibetulin. Dan kita lihat di sini. Ya. Di sini saya harusnya menggunakan password,
tapi ternyata saya tidak pakai password, ya, kosong. Kalau saya masukkan passwordnya, ya, kan otomatis jadi jalan dengan benar, ya, berhasil, gitu. Nah, ini adalah bisa dibilang adalah sebuah error umum yang biasa ditemui ketika kita menjalankan pertama kali script database atau dalam hal ini adalah MySQL. Nah, dengan cara memberikan error trap seperti itu, kita bisa mengetahui masalahnya di mana. Sehingga kita minta bantuan, setidaknya kita bisa kasih tahu errornya seperti ini, dan kita bisa mencari solusi untuk memperbaikinya. Kalau dalam kasus ini, saya ganti tabelnya menjadi tabel lain, misalnya Gun bekerja, di mana Gun bekerja ini tidak ada, maka kita akan lihat akan ada error, yaitu Gun learning, Gun bekerja doesn't exist, artinya memang tidak ada, seperti itu. Nah, itu adalah intro dari learning yang akan saya buat pada hari Selasa pada tanggal 26, ya. Nantikan aja, karena kita akan belajar dengan cara memperbaiki error dari coding-coding yang saya tunjukkan, gitu. Jadi bukan dengan ini adalah coding kamu tiru, tapi enggak, kita betulin dari coding yang sudah ada, kita betulin menjadi coding yang bisa berjalan dengan benar. Nah, dengan ini kita akan bisa tahu bagaimana cara membuat sebuah perbaikan dari coding kita. Nah, ini juga berlaku nantinya dengan penggunaan-penggunaan seperti try catch. Oke, nantikan aja pada hari Selasa, ya, di grup PHP Indonesia. Oke, terima kasih.